lagi sikat gigi, terus tiba-tiba, tunggu. Berarti Ambil HP. di kamar mandi pendeta tuh keramat lah. Udah? Oh, oke. Ya, pemirsa sekalian, jumpa lagi bersama dengan kami di Good News Program, dan saya lagi asik nih membaca beberapa buku-buku di sini. Judulnya ada Pengabdian yang Ternoda, kemudian buku satu lagi judulnya Peta Perjalanan Rohani. Kemudian satu lagi Mata Bijak Menjadi Nabi. Nah, satu pertanyaan yang mungkin kalian harus jawab, kapan terakhir kali baca buku? Dan kemudian apa motivasi Anda membaca buku? Dan kalau misalnya Anda mengatakan, aku nggak suka baca buku. Nah, coba tuliskan di kolom komentar kenapa Anda tidak suka membaca buku. Nah, di Good News Program hari ini kita kedatangan seorang tamu, narasumber yang luar biasa sekali. Beliau ini adalah seorang penulis buku yang sangat produktif banget. Jadi sudah ada sekitar 52 buku yang dia tulis. Dan percayalah bahwa menulis buku itu seharusnya tidak mudah. Karena kami juga, saya bersama dengan istri saya, kami menerbitkan buku juga. Udah ada baru 5 buku nih ya, kalau ketemu dengan beliau, baru 5 gitu. Jadi menampilkan Bapak Pendeta Stehe. Ya. Selamat datang Pak di Good News Program. Selamat datang. Ya, ini baru hari ini kita bertemu, berkenalan. Tetapi kayaknya ada sesuatu yang kita bisa banyak nyambung nih ngomongnya ya. Iya. Puji Tuhan. Kita ngomong nama dulu ya Pak ya. Iya. Nama tenornya Stehe. Stehe. Aslinya apa Pak namanya? Namanya Stefanus Heri. Ya. Cuma kan nama Stefanus kan nama baptisan. Nama saya tuh nama Heri. Orang-orang ada yang manggil Stefanus, saya juga tidak merasa namanya Stefanus. Oh. Lagian terlalu banyak nama Stefanus. Iya. Terus Berarti aslinya Heri. Heri. Oh, oke. Gitu. Kalau dipanggil Heri juga bingung yang mana nih ya? Iya, terlalu banyak Heri juga. Satu kali ada temen, udah Stehe aja. Oh, gitu. Stehe, nggak enak lama-lama enak juga. Oh gitu. Itu jadi brandingnya Bapak ya? Stehe ya? Iya. Pendeta Stehe. Iya, sekarang lebih simpelnya gitu. Iya. Dan Bapak dari Bandung nih? Bandung. Tadi pagi meninggalkan Bandung ke Jakarta. Ya. Dan enak ya pada zaman sekarang udah ada wush Dekat. gitu ya. 30 menit sampai. 30 menit. Dan jangan sampai telat, karena telat semenit ditinggal ya Pak ya. Iya. On time. Iya, on time loh. On time banget ya. Oh iya, hati-hati loh. Good, puji Tuhan. Bapak ini adalah seorang penulis buku yang wow, saya lihat handal banget, luar biasa, dan itu banyak di sana. Itu ada buku-buku Bapak, itu ada 52 judul yang sudah Bapak tulis ya. Iya, dan menarik-menarik loh ya. Yang sudah diterbitkan berapa Pak? 43. Wow. Oh, masih ada 9 yang belum terbit. Antrian ada berapa? 5 ya. Yang lainnya masih dalam proses tulis. Oh, begitu. Ya, secara singkat aja sebelum Bapak ini getol nulis buku, kisah perjalanan rohani Bapak kalau bisa diceritakan, itu kira-kira gimana tuh? Mulai dari kecil ya, dari SD kelas 4, kelas 5, entah kenapa saya suka dengan peribahasa atau quotes-quotes dari buku Intisari. Akhirnya anak kelas 3, kelas 4 SD itu sudah punya buku kumpulan quotes. Oh, Bapak tulis ulang Tulis gitu. ulang. Oh, Nice. Dan engkong saya tuh punya satu lemari komplit. Kopingho? Bukan. Buku Intisari. Intisari, saya kira Intisari. Kopingho. Kalau zaman dulu engkong kita bacanya Kopingho Pak? Enggak, Oh, kalau engkong wow. saya Intisari. Wow, hebat banget. Keren ya engkongnya. Komplit. Dan engkong sebelum meninggal juga itu Intisari buat kamu. Oh, diwariskan? Nggak ada sertifikat tanah tapi? Nggak ada. Ih, saya buat apa? Iya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, satu kali entah kenapa ya, setelah saya bertobat ya tahun 82 ke sebuah toko buku rohani, saya melihat ada penulis-penulis dan buku-buku itu terlalu berat. Betul. Jarang buku yang ringan, yang gampang, Membumi. yang membumi. Maksudnya bahasanya nih ya bahasa, Pak ya, materi, bukan berat packagingnya kan? Ya di samping juga tebel-tebel juga. Tebel-tebel ya. Terus satu kali, saya kan SMA-nya sekolah siang. Saya suka ke toko buku rohani di Bandung, Kalam Hidup, di Jalan Naripan. Iya. Entah kenapa ada orang datang,
disangka saya karyawan di situ. Oh, karena kalau dia ke sana seringnya selalu Bapak kesana. di sana. Karena saya di situ lagi baca gitu. Oke. Dan si kakak ini tuh dia bilang gini, "Dek, tolong carikan buku. Saya dari Cianjur mau bikin perpustakaan. Mana buku yang bagus?" Oh wow. Dan saya ngambil keranjang, saya ambilin Loh, semua. Bapak bantu. Saya Kenapa Bapak bantu. nggak bilang maaf saya bukan karyawan sini? Enggak. saya bantu dan Oke. saya pilih buku-buku yang bagus menurut saya. Cuma ketika saya ngumpulin dan nyerahin ke kasir, hati saya tuh kok berkata, kayaknya bukunya terlalu berat-berat. Nah, di situ mungkin Tuhan taruhkan benih itu yang kedua ya, selain intisari, buku-buku quotes intisari. Betul. Nah, itu dari sejak itu saya mulai hobi setelah lahir baru tuh pergi ke perpustakaan untuk baca, walaupun saya nggak suka baca sebenarnya. Oh. Nggak hobi baca. Tapi kenapa saya haus lapar akan Tuhan? Tapi buku-buku yang saya baca tuh jarang ada yang tuntas. Karena berat tadi itu. Terlalu berat gitu ya Pak. Jadi Materinya kita berat. bacanya juga kayak Ya. capek Ya. gitu ya Pak. Oh. Dengan susah payah baca bab 1, masuk bab 2, bab 1 lupa. Iya. Nyesel. Betul, Nyesel, betul, buku ini nyesel. Akhirnya saya bertobat, bertumbuh, pelayanan, panggilan itu saya nulis. Begitu saya nulis seperti buku normal, istri saya bilang, "Nih mah, lu baca deh, ini gua mau nulis buku nih mah." Istriku dia bilang, "Lu kalau bikin kayak gini buat apa? Lu udah begitu banyak. Lu bikin yang aneh deh." Yang aneh. Yang aneh kayak apa? Lu jangan teori. Jangan teori. Lu tulis buku seperti novel. Kan nggak ada tuh buku kisah Alkitab dibikin novel. Oh gitu. Iya. Gitu. Nah, sejak itu saya punya definisi. Menulisnya saya adalah memfilmkan tulisan dan menuliskan film. Makanya Memfilmkan tulisan dan menuliskan film. Heeh. Berarti dari buku-buku Bapak ini kalau misalnya ada produser-produser film bisa diangkat nih ya. enggak juga. Enggak, belum. Jadi Bapak Enggak. ini nulis novel, maksudnya dalamnya kan novel Pak. Oh ada percakapannya. Ada cakapan, ada apa ya, guyon-guyonannya. Oh baiklah. Jadi ringan bacanya Ringan. gitu ya, kayak hidup gitu Iya. ya. Jadi bukan kayak orang dituding-tuding gitu ya. Enggak. Oke. Nice. Oke, sebelum masuk lebih dalam ke buku-buku ini, pengen tahu dulu. Bisa ceritakan tentang istri Bapak dan anak-anak Bapak. Istri saya orang Bandung. Dia seorang yang apa ya, buat saya luar biasa ya. Artinya dia bukan orang panggung, tetapi dia punya karunia ketika alarmnya, ini ada yang salah nih, alarmnya bunyi. Dulu saya nggak tahu, ketika ada seorang hamba Tuhan, kau bersyukur loh, gereja ini tuh bersyukur dengan istri saya namanya Siani. Dia punya alarm yang jarang dimiliki, dia punya karunia yang jarang dimiliki oleh gereja. Dia bisa mendetek ini pengajaran salah, spiritnya salah. Dan dia nggak banyak bergerak ya, kayak pemadam kebakaran. Selama nggak ada kebakaran ya nggak perlu dinyalain. Nggak perlu untuk dibuka dan disemprotkan gitu. Iya. Berarti dia punya karunia marifat untuk menimbang nih ya. Entahlah namanya, pokoknya dia bilang itu Discernment. karunia alarm. Discernment of the spirit. Karunia ya. alarm. Jadi ketika orang lain alarmnya belum bunyi, dia udah Dia bunyi udah bisa duluan nangkep. gitu. Oke. Dan beberapa kali juga alarm dia bunyi, saya langsung tanggap. Ini apa yang salah, apa yang ini. Dan ternyata benar beberapa kali. Oh, Nice. wow. Kalau anak-anak Bapak? Anak saya yang pertama dia kan masih kuliah ya, umur 21 menjelang 22 di Unpar. Ambil arsitek. Kalau yang kecil, yang ke-6 harusnya. Itu masih umur 10 tahun, masih kelas 5 SD. Jaraknya jauh Pak Ya. dari 1 sampai 6? Iya. Dia Anak Bapak kan anaknya 2 ada atau keguguran. Oh, keguguran. Keguguran oke. 4 kali. 4 kali. Keguguran 4 kali. Iya, nomor 1 ada, nomor 6 ada. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini keguguran 4 kali. Wow. Wow. Dan itu saya yakin membuat satu trauma tersendiri ya. Betul, trauma sekali. Dan puji Tuhan sampai akhirnya Tuhan kasih Iya, Yang ke-6. Esra. yang ke-6 ini. namanya penyembuh. Esra. Jadi semua luka-luka selama 4 kali keguguran ini dihapus semua oleh Tuhan. Iya. Amin. Dan Puji itu Tuhan, Tuhan baik ya. membuat saya juga takut gitu. Takut gimana Pak? Takut. Pernah satu kali di undangan ya, istriku tuh
di sebelah saya lihat temen tuh bawa anak, saya seneng anak. Oh. Tak gendong anak, apalagi anak perempuan, karena saya nggak punya anak perempuan. Tak gendong gitu, wah ini lucu, tak lihat nggak ada. Oh, jadi dia benar-benar istilahnya trauma yang Iya. sangat Oh, dalam dia banget. menjauhi anak-anak. Hilang. Waduh, saya pikir masa pengangkatan. Lah kan bingung. Rapture. Iya, akhirnya tak cari kamar mandi, kan nggak mungkin saya masuk ke kamar mandi Perempuan. Tak cari-cari, ternyata ada di luar lagi menangis. Wow. Satu- Berapa kali juga sepupu punya anak, kita nggak berani datang. Datang. Karena begitu udah nyampe, istri saya pegang tangan saya, dia tahu nggak mau belok kanan, berarti ya udah belok kiri. Padahal belok kanan 2 menit lagi nyampe ke rumah sakit bersalin. Ya saya tahulah. Saking traumanya ya. 4 Apakah kali sekarang keguguran. udah pulih, udah sembuh, Sudah. atau masih? Udah pulih ya? Dengan Puji Tuhan adanya Dengan adanya Esra. Esra sebagai penyembuh dan penghibur. Wow. Puji Tuhan. Amazing. Iya, iya. Amazing. Pasti keluarga Bapak keluarga yang luar biasa dipakai Tuhan ya. Oke, kita masuk ke buku-buku ini Pak. Iya. Sebagai hamba Tuhan, saya yakin semua hamba Tuhan pasti pengen untuk bisa nulis buku. Nah, tetapi bagi kebanyakan kita, menulis buku itulah sesuatu yang sangat eksklusif banget. Dan kemudian sangat elit gitu. Kalau hamba Tuhan udah punya buku, udah resmi deh. Lu hebat deh gitu. Karena nggak mudah ya Iya. proses Dan nulisnya. ini bukan 1, bukan 2, gocap nih Pak, ada 52 52. buku. Ini Bapak top deh. Iya, iya. Maksudnya dari semua keinginan tadi ada benih dan yang lain-lain ini bisa ceritakan. Ini yang pertama biasanya yang paling berkesan nih. Ya, berkesan. Iya, ini bisa ceritakan dikit kepada kami. Buku ini, Ini- kenapa kok bisa muncul buku ini dan kemudian apa yang Bapak rasakan ketika penulisan itu? Buku Pengabdian Ternoda itu saya melihat begitu banyak orang-orang seperti Uria. Itu tokohnya Uria dengan Daud. Uria yang Suaminya dihianati. Batseba itu. Iya, dihianati oleh Daud. Wow. Bukankah hari ini ada banyak Uria-Uria di gereja? Maksudnya? Mereka pekerja-pekerja, mereka hamba-hamba Tuhan. Mungkin bukan hamba Tuhan senior. Mereka adalah aktivis pelayanan. Ya. Ya. Terus tiba-tiba sepertinya si hamba Tuhannya ini atau gembalanya atau seniornya merasa terganggu, ada munculnya Daud. Oh, Daud. insecure. Iya, betul, insecure. Dan itu membuat mereka akhirnya mendesak akhirnya keluar. Saya melihat seperti itu banyak di gereja. Konflik-konflik yang saya menuliskannya di buku itu, ada banyak darah di bawah karpet gereja. Ouch. Darah di bawah karpet gereja. Ya, Ini untung gereja kita nggak ada karpet. ini nggak ada. Di sini nggak ada darah. Ya, terus. jadi ada banyak kisah-kisah yang disembunyikan yang nggak sama dengan yang di mimbar. Oh. Dan itu fakta, itu real. Dan saya menulisnya juga sambil nangis karena saya merasakan bahwa itu merupakan kesedihan Tuhan terhadap gereja Tuhan, di mana ada orang-orang yang seperti Uria, mereka Dikorbankan tulus, gitu ya, Pak. dikorbankan oleh ambisinya, Iya, atau ditusuk dari belakang Oleh pemimpin oleh rohaninya. pemimpin rohaninya, oleh pembimbingnya, oleh seniornya, oleh orang Oleh yang gembala dikagumi, sidangnya. oleh orang yang dihormati, oleh orang yang dianggap bapak, Iya. tapi nggak gitu. Ya, karena kan Uria tidak bisa membalas dan dia tidak mungkin untuk, kalaupun sampai suatu hari sebelum terjadi kematian itu dia tahu istrinya dipakai oleh Daud, dia nggak mungkin bisa berani ngelawan kan. Ya, Ini saya baca ya, ini keren banget nih. Uria, raja memanggilmu. Kisah ini dimulai di medan pertempuran. Seusai peperangan yang melelahkan. Pekik perang telah senyap. Ringkikan dan derap kuda telah menjauh. Debu-debu perang siap landing. Keheningan mulai mengambil alih keadaan. Kegelapan mulai memunculkan warnanya. Benturan pedang tidak terdengar lagi. Sesingan panah telah berhenti. Para pahlawan telah meninggalkan medan dan kembali ke kemah mereka. Yang tersisa hanyalah korban-korban perang yang terkapar, tergeletak, ambruk, dan merintih kesakitan. Mayat-mayat yang berserakan dan berkelimpangan tak beraturan. Dan kesunyian pun dimulai. Perang yang ganas telah meninggalkan bayangannya. Tiba-tiba terdengarlah sebuah panggilan yang memecahkan keheningan mencekam itu. Uria! Uria! Salah seorang pasukan pembawa berita memanggil-manggil di antara kemah-kemah pasukan di padang belantara. Tak lama kemudian
ditemukan seorang pahlawan yang gagah berani. Iya ya, Wow, kayak ngeliat nice. film. Ya, Very nice. ya. Jadi Very bisa nice. mendeskripsikan Ya. detailnya. Itu ya. tulisan yang difilmkan. Jadi ketika saya merenungkan firman Tuhan, gaya saya itu selalu mengimajinasikan. Nice. Kalau khotbah juga mengimajinasikan. Oh, oke. Jadi Bapak punya style sendiri gitu ya. Gitu gayanya. Wow. Ya, Jadi ya, ya. setelah diimajinasikan, lalu film dibukukan, dituliskan. Jadi Ya. jadi contohnya gini, kisah itu aja perumpamaan gadis bodoh, gadis bijak. Saya menuliskan 3 buku loh. Wow. Padahal kan itu cuma 13 ayat. Saya nulisnya 3 Ilustrasinya buku. banyak gitu ya Pak. Ya, ya. Ini mestinya pun kalau mau difilmkan bisa nih, Pak. Bisa, iya. Karena ini udah teksnya, udah ada speech-nya, Betul. udah ada settingnya kurang lebih. Ya. Dan Cuman ya siapa yang nunggu Mau nih? memfilmkan. Ya. Jadi dicari Dan- produser-produser Kristen. Ini bisa Atau jadi yang melihat seharian. untuk misalnya nggak usah lupakan deh tentang kata-kata Kristen tadi. Ini kalau bisa diangkat menjadi kolosal gitu ya. Ini bagus banget ini. Very nice. ya. Dan, nah ini Pak, maksudnya menulis itu kan perlu keterampilan. Nah biasanya kalau kita nih, kami juga pada waktu pertama kali mau menerbitkan buku, kemudian penerbit datang dan bilang, nggak usah khawatir kalau nggak bisa nulis, ada yang namanya penulis bayangan. Nah ini apakah Bapak menggunakan penulis bayangan atau saya gimana? Bisa sendiri. cerita? Silakan. Saya sendiri ya menulis. Tapi bagusnya gini, harus bikin bank tulisan. Maksudnya bagaimana itu Bang tulis? Mulailah kisah kita waktu masih kecil, apa sih yang masih ingat? Oke. Yang lucu, yang kejebur, Oke. yang kepleset. Itu dituliskan semua. Tulis dulu, Oke. kumpulkan, tulis, masukin ke bank. Tulis aja, terus. Ntar Jadi kapan perlu journaling dipakai lah. diambil Ya, ya, ya. gitu. Ya, Journaling ya, nanti ya, kalau ya. kepake, oh ini masukin. Ini cocok buat yang mana gitu. Oh. Atau- Termasuk ini bisa untuk khotbah juga ya kayak gitu ya. Iya, Oke. Nice. Iya. Nice. kayak waktu anak saya hilang tuh di Bandung, naik sepeda hilang. Dia tanya ke satpam, Pak, ketemu dengan papa saya nggak? Yang ciri-cirinya rambutnya putih, yang cakepnya cuma 30%. Awas nyemprot. Lagi Dalam minum. hati kurang ajar ya, tapi itu original. Oh, dia ngomong gitu sama Ngomong gitu. satpamnya. Apakah nggak diskon lagi? Ini anak pertama atau kedua? Anak yang terakhir, Oh, anak yang terakhir. kecil. Dia Lalu- ngomongnya lalu? begitu. Dan saya tulis juga di buku, itu original. Oke. Nah, Nice. kisah-kisah Very gitu nice. tuh orang tuh suka. Membuat hidup gitu Iya. ya suasananya. Iya, Ya. selain Landing nulis, tadi itu. ya selain menulis masa kecil, masa lucu, tapi juga kita kalau buku harus jujur. Kalau kita ditegur Tuhan harus jujur. Oh harus tulis aku ditegur Harus, Tuhan gitu. harus. Jadi ada- Salahku ditunjukkan ini gitu Menunjukkan ya. ke Vulnerability-nya Iya. harus kelihatan kerapuhannya. Harus. Iya. Baik. Dan waktu saya menulis nangis karena Roh Kudus menegur saya tulis juga dosa saya, cerita, semuanya harus jujur. Oh gitu. Baik. Itu buku yang hidup. Bukan buku yang banyak di make up. Iya, yang banyak- kelihatan sempurna gitu ya Pak. Banyak bedaknya nggak laku Iya. lah. Banyak Nah, bedak. Cuma kan sekali lagi kan tidak semua punya kemampuan seperti Bapak, ya. iya. Nah, apakah buku yang ditulis oleh penulis bayangan untuk dibantu dengan penulis bayangan, apakah bisa disebut buku yang sah? Ya sah. Sah. Tapi kalau saya sih beda rasa ya. Kayak kita masak Indomie, buka saset isinya bumbu, tutup jadi. Dengan kita bikin sendiri kan beda. Dengan bikin Beda, mie yang betul. dari Beda. awal gitu kan ya. Dan ada kenikmatan menulis buku tuh. Nah kenikmatannya itu yang nggak bisa dirasakan oleh si penulis bayangan ini. Oh, karena dia cuman berusaha mengadaptasi pikiran orang lain. Iya. Yang nikmat dia nih. Yang nikmat dia. Iya. Kalau saya justru menikmati. Tulisan itu tuh menikmati banget. Karena bisa masuk dalam banget gitu Iya. ya dalam perenungan Iya. kita gitu ya Dan Pak. bisa mencurahkan emosi Bapak di sana Iya, ya. betul. Right. Berarti saya bayangkan Bapak ini kalau baca firman, merenungkan pasti juga sambil nulis gitu Iya. ya. Hasil perenungan. Iya. Dan itu juga diarsipkan. Ada Juga yang dikumpulkan yang begitu. cuma dalam bentuk Kalimat. tulisan-tulisan judulnya aja, Oke. poin-poinnya. Ada yang langsung saya bikin langsung dalam bentuk cerita. Oh begitu. Wow.
Wow, Jadi bagus itu banget. Nice. caranya, makanya efektif sekali ya. Nah, Pak, juga istilahnya gini, kalau Bapak nulis buku yang pertama ini kan, ini apakah langsung Bapak sendiri atau dibantu juga penulis bayangan Sendiri. tadi? Langsung sendiri. Langsung sendiri. Prosesnya berapa lama nih? Ini buku yang lumayan lama, tapi nggak terlalu sulit. Karena pertama kan? Ya, Iya, iya. yang paling sulit tuh buku Bunuh Diri Rohani. Waduh. Bawa nggak hari ini Pak? Rasanya Yang mana ada. tuh? Nah ini kayaknya nih. Nah, Sama yang bawah. gosong tuh Oh, ambilin deh. tebel juga Nah, nih. ini. Yang gosong ambilin deh. Itu gosong. Oh, Nah, ada ini. yang gosong pula guys. Gosong. Ini buku ini kalau nggak salah ingat tuh 4 kali udah jadi, saya ambrukin lagi dari nol lagi. Hah? Udah jadi. Kenapa harus yang bikin ulang? Sepertinya ada bagian yang kayaknya Tuhan nggak match. Ambrukin lagi. Kenapa nggak direvisi aja Pak yang nggak match? Kayaknya spiritnya jadi berubah. Jadi Bapak nulis lagi dari Ya, awal. dari gitu? nol lagi. 4 kali udah jadi, ambrukin lagi. Ini yang paling sulit di antara semua buku. Bunuh Kenapa? diri. Ya, kesatu kita melihat bahwa Tuhan tuh ingin berbicara kepada umatnya bahwa ada banyak kesalahan internal di dalam kita yang kita salahkan kepada gereja. Problem-problem internal, luka-luka, ketika dia ditegur oleh Bapak Gembala misalnya, Iya. dia langsung lari-lari. Nah, itu sebenarnya ketika nanti dia mulai putuskan hubungan dengan siapapun, menyembunyikan diri, itu adalah tahap bunuh diri level 1. Ulang Pak. Ulang. Jadi ini seimbang ya. Kalau Iya, tadi iya, kan pemimpin yang menyakiti Iya. pengerjanya. Iya. Kalau ini sekarang bicara pekerja jemaat gitu kan, jemaat. yang Iya. nggak mau Jadi, ditegur. nggak mau ditegur, dan dia mulai mengeraskan hati dan mulai memutuskan semua komunikasi. Itu adalah bunuh diri tahap 1. Wow. Ada nggak nih yang bunuh diri nih? Oh, kalau di sini nggak, ya yang udah Bunuh diri lari-lari rohani. ini. Gimana kamu yang nonton Good News program hari ini? Kamu udah berapa kali bunuh diri? Karena Ya. kan sekarang gini Pak ya, di gedung ini aja, tempat kami punya gereja nih, itu ada 7 gereja. Dan di sepanjang Jakarta ini atau termasuk di Bandung lah, Surabaya, di Medan, itu ada berapa ratus gereja. Tadi Bapak bilang ada 10.000 mimbar. Anggap aja di Indonesia ya, anggap aja setiap hari Minggu jam 10 pagi. Itu yang prime time-nya. Iya, anggap aja itu ada 10.000 mimbar dari ujung ke ujung di Indonesia. Bayangkan. akal. Lebih lah itu padahal. Ya, anggap aja 10.000. Nah, berapa banyak suara Tuhan yang ada di 10.000 itu? Nah, poinnya kan gini. Kalau aku ditegur, aku bisa pilihannya nih, aku terima karena aku salah, atau aku merasa aku nggak salah tapi aku dilecehkan nih, atau aku disemena-menain, aku pindah aja. Kan gitu. Ya, bisa. Dan aku blok-blok tadi itu karena Ya. aku nggak mau lagi don't touch me, Berhubungan, don't disturb ya. me, jangan ganggu aku tadi. Ya. Apakah itu termasuk kategori bunuh diri nih? Kalau seandainya dia di gereja kedua kasusnya sama, gereja ketiga dia lakukan yang sama dan dia lakukan Patron ya, terus, ini sudah menjadi patron. itu tanda. Tanda kalau dia adalah seperti Esau, lebih suka diam di padang, Pengembara, pengembara, wanderer, liar. iya. Nah, ketika ada orang yang mulai tegur, dia langsung Shut down. blok semuanya. Itu sebenarnya buat saya itu langkah bunuh diri. Itu yang pertama Pak. Baru level 1. Level 2-nya kayak apa? Level 2-nya tuh gini. Ketika saya udah memutuskan hubungan, Iya. saya lama-lama saya menarik diri dari komunitas. Iya, udah nggak mau datang lagi. Udah nggak mau datang atau datang tapi pasif. Oh, datang tapi pasif. Nggak ngomong apa-apa, duduk di nggak berinteraksi. belakang. Hatinya sudah mulai yang tadinya bukan pencaci maki, hatinya langsung menjadi pencemooh, mencaci maki. Wow. Semua salah gitu ya. Semua Ada salah. aja yang salah. Tuh lihat pendetanya, cara minumnya gitu. Tuh pendeta berdirinya begitu. Tuh nggak matching tuh dasinya tuh. Ini langsung banyak. Ketika dia duduk sama pengkritik, nah Nyambung. udah nyambung. Penggosip, Pencemooh, kata pencemooh, firman Tuhan ya. udah Mazmur langsung 1. dari pencemooh jadi ke orang fasik. Wow. Oke. Nah itu level 2, level 3 tuh. Oke. Kayak multi level dong, Pak.
Ya, tingkat keberatannya ya, stadiumnya lah ya. Oke. Stadiumnya. Lalu? Stadium 1, stadium 2, stadium 3. Sampai stadium 4, Stadium empat tinggalin kayak apa? gereja, benci dengan orang Kristen, benci dengan gereja, benci dengan Tuhan Yesus, dan jangan panggil aku Kristen lagi. Aku Jadi, benci kalian semua. Berarti ini langkah taktis menuju ateis. Ya, Nah, itu. Oke. itu buku ini. Ya atau pindah agama. Ya. Mungkin orang yang pindah agama juga nggak identik mereka bunuh diri. Nggak identik. Mungkin ada sebuah keadaan yang membuat dia bisa pindah. Mungkin menikah Ya. atau dipaksa Ya. atau naik jabatan. Ya. Ya. Tapi nggak bunuh diri. Oke. Kalau bunuh diri ini adalah anak-anak Tuhan yang dulunya dari muda Benar-benar tersakiti ini. tersakiti dan dia tarik. Oke. Apa yang Pak Stephen harapkan? Pasti di sana ada remedinya nih. Bagi orang-orang yang pelaku bunuh diri ini, apa yang mesti mereka lakukan untuk iman mereka nggak gini tergantung mati gitu? Ya, saya berharap kepada semua jemaat, bukan mereka yang mau bunuh diri atau belum bunuh diri. Semua nih ya. Semua harus mengenali jejak-jejak bagaimana hidup dalam kawanan. Hidup Penting, dalam kawanan. Hidup dalam kawanan. Kalau ada apa-apa, lu jangan tutup pintu, lu jangan masuk kamar, gembok semuanya dan buang kuncinya. Atau dia bikin sumur, belok kanan, belok kiri, nggak ada Nyebur. sinyal. Iya. Lalu menuduh, gua kok nggak dicari? Betul. Oke. Padahal dia sendiri yang menyesatkan diri di bawah sumur. Dah gitu dia koar-koar, saya nggak diperhatikan. Padahal Betul. dia sendiri yang menutup diri, yang membuang kuncinya, dia diam di dalam gembok dan Wow. nah itu langkah-langkah bunuh diri. Dan jemaat Tuhan harus tahu bahwa yang kamu lakukan itu stadium 1 atau level 1. Lu harus ngerti nih. Dan itu merugikan diri mereka sendiri ya Betul. sebenarnya ya. Lu jangan masuk ke tahap 2 atau level 2 karena kamu makin keras. Kalau udah makin keras artinya kamu belum tentu punya U-turn loh. Oh. Belum tentu bisa putar balik. Belum tentu. Bahaya loh. Nah, itu buku ini. Berarti ujung-ujungnya ya itu tadi ya, menyangkal Roh Kudus ya. Ya, Dan mendukakan hati Roh Kudus itu ya. Berarti mendukakan hati Roh Kudus bukan karena kita nggak langsung mentaati Tuhan gitu ya, tetapi langkah-langkahnya ini. Apakah demikian? iya, betul. Makanya buku ini tuh mengajar langkah-langkah yang harus dipahamin. Bahwa kamu tuh ternyata kamu sudah melakukan, udah stadium 3 ternyata nih. Kalau lihat dari buku ini. Lalu apa yang harus saya lakukan? Nah, itu. Wow. Oke. Nah Pak, kemarin saya sempat baca nih pre-interview dari tim kreatif kami sama Bapak gitu kan. Salah satu visi Bapak adalah untuk membukui Indonesia. Itu bisa dijabarkan nggak Pak? Maksudnya apa? Kalau membapai Indonesia saya ngerti, tapi membukui apakah maksudnya membanjiri dengan buku atau bagaimana? Iya, betul. Dari tahun 2008 buku Pengabdian Ternoda, hati saya tuh dalam proses bikin sampai cetak itu hanya untuk membagikan ke semua hamba Tuhan. Bagi bukan untuk cuan-cuanan ya. Bukan Jadi duit. menulis banyak buku gini bukan untuk dijual gitu Pak? Enggak, kalaupun ada yang beli 3, saya kasih 5. Kalaupun ada yang beli 10, saya kasih 20. Oh. Memang bukan Nggak uang. rugi gitu Pak? Ya memang karena ini persembahan ya. Dan Bapak memang hobinya bagi-bagiin buku Iya. ke hamba-hamba Tuhan Iya. yang ada di pinggiran, di pedesaan gitu Pak? Iya. Supaya apa Pak? Sekarang gini, hamba-hamba Tuhan desa tuh nggak banyak mereka dapat materi. Mereka kedatangan hamba-hamba Tuhan, mereka seminar. Yang sedih buat saya ya, ketika itu saya waktu itu di Lampung. Ada yang mau bertanya? Ada Pak, seorang wanita bertanya. Pak, kenapa ya pembicara-pembicara seminar harus menampilkan keberhasilan gerejanya, hidup diberkatinya, dari pakaian mereka juga. Sampai, kita tuh orang kampung tuh minder ya liatnya. Terus, Betul. apa jawaban Bapak? Saya bilang, saya mengajar bahwa ada banyak hal yang harus kita lihat dengan jernih. Karena kekeruhan itu seringkali dari mimbar. Maka di mata hamba-hamba Tuhan desa juga, mereka melihat jadi keruh nih. Dengan pakaian, dengan
Ya ibaratnya nih sampai kemarin aja saya guyonan, ini guyonan nih asli ya. Waktu itu saya mau pergi ke Lampung atau ke mana ya gitu. Saya tuh mau cari ke tempat ini tukang bikin nomor rumah. Tolong bikinin yang H buat ikat pinggang. Oh. Ya ampun. Bikinin deh 10. Nanti siapa Bapak Ibu yang pengen ikat pinggangnya merek H, H. kita kasih. Nih. Sampai segitunya. Karena memang banyak yang hamba-hamba Tuhan menampilkan, pinggang memamerkan H. ya bukan mereknya ya, Oh. tapi Saya nggak H kok. Loh, nggak H kok. Tapi kalau H pun ya nggak apa-apa. Last name Ya itu nggak Hendra. apa-apa. ya nggak apa-apa sebenarnya. Bukan Beli itu. itu aja yang Iya, itu. iya. Tapi kenapa harus Itu kan memamerkan bikin nomor Tapi kesuksesan? itu modelnya sama persis atau segede ini, Pak? Dia mau yang besar yang kecil. nanti tak kasih. Lebih keren kalau yang segede gini, Pak. Jadi kalau ada peluru nyasar ini kan anti peluru gitu. Oh, aduh. Cuma Jadi- belum sempet. Jadi maksud Bapak itu orang-orang Kristen Iya, sudah iya, terpengaruh dengan Konsumerisme. brand, Iya, harus brand tertentu iya, gitu baru iya. kelihatan keren gitu ya Pak Dan maksudnya. hamba-hamba Tuhan berbicara di kalangan hamba-hamba Tuhan yang di desa, buat makan aja susah dan sebagainya. Lalu saya jawab kepada ibu ini. Jawaban ini, pertanyaan ini saya jawab ya. Siapa di sini di antara Bapak Ibu yang anaknya dapat beasiswa? Yang juara 1 angkat tangan. Siapa yang dapat beasiswa? Angkat tangan. Siapa di sini yang dapat beasiswa keluar? Angkat tangan. Itu jauh daripada hamba Tuhan kota. Saya bilang gitu. Dan kita tahu juga hamba Tuhan kota, anak-anaknya juga nggak sepresisi papahnya, nggak punya hati yang sama seperti papahnya. Ini anak-anak yang dilahirkan dari desa punya hati yang luar biasa. Mayoritas nangis waktu saya jawab begitu. Dan nggak identik bahwa berkat itu nggak identik dengan perkenanan. Hari ini kan pengajaran dari mimbar-mimbar banyak mengajar bahwa diberkati adalah perkenanan Tuhan. Saya bilang nggak gitu. Bahwa kekristenan tuh nggak sedangkal itu. Dan itu menyakiti teman-teman di desa. Maksudnya bukan cuman berkat secara jasmani saja, Ya, bukan moneter gitu iya, ya. tapi yang ditampilkan itu. Dan setelah hamba Tuhan itu pulang, berapa persen yang mereka tangkap dari kebenaran buat materi mereka ngajar atau khotbah kepada jemaatnya? Jangan-jangan cuman hanya doang yang teringat. Iya, mereka pulang juga pengajarannya juga pulang. Nah, kalau saya ke kampung, ke desa, seminar atau persekutuan hamba-hamba Tuhan, saya bagiin. Nice. Mereka pulang, saya pulang, mereka dapat materi. Oh, jadi mereka bisa baca lagi Iya, gitu ya, Iya, Pak. iya. Tapi Oke. gini, Pak. Berarti ini kita juga berbicara tentang sebagai manusia, hamba Tuhan itu merasa insecure. Merasa amanan ya. Nah, hamba Tuhan kota juga banyak loh. Karena Ya. kan kita terlalu terekspos dengan sosial media. Ya. Dan yang mana artinya, ini pas kita rekaman nih bentar lagi pemilu nih. Kita kalau gereja besar dikunjungin oleh paslon calon presiden nih. Kan keren banget, itu kan mempromosikan Tokoh-tokoh gereja politik, ini. ya. Kan jadi diangkat banget, hamba Tuhan ini adalah seorang yang hebat banget sampai calon presiden pun kulonwun gitu. Nah, jadi intinya kita siapa gitu. Kita nggak didatengin lah. Berarti 5 tahun lagi nih ya. Gua punya goal nih, gua punya target nih. Nih paslon 1 minimal harus mampir ke gua nih gitu. Nah, itu kan seperti itu. Berarti ini kan apakah itu salah atau benar? Nah, ini dulu deh supaya nggak terlalu lebar. Kalau di buku-buku saya tuh menuliskan tuh gini. Apa yang dipamerkan, apa yang dibanggakan, apa yang dikejar itu sesuai dengan hati Tuhan atau enggak? Kalau enggak ada hitungannya. Yang diperhitungkan oleh Tuhan tuh yang berkaitan dengan kekekalan. Ya, Kekekalan. setuju, Pak. Tapi bukan berarti yang dikunjungi paslon bukan berarti nggak ada hati Tuhan dong, Pak? Ya itu bonus aja lah. Tapi yang poin pentingnya nggak gitu lah. Saya ngajar ke teman-teman di desa gitu. Tetaplah murni. Karena itu Bapakmu di tempat yang tersembunyi melihat kemurnianmu. Tetaplah tulus. Tetaplah mengabdi. Jangan
Jangan menginginkan rumput tetangga, karena rumput tetangga palsu ternyata. Ah, Tetaplah melayani, karena semuanya akan diperhitungkan oleh Bapamu yang di betul, surga. betul. Kita punya arena Ya. jalur pertandingan Masing-masing. sendiri-sendiri ya. Iya. Nah ini tadi kalau di kota, yang di desa juga sama Pak. Nanti bulan November 2024 itu ada pilkada serentak. Iya, Nah si calon bupati, calon wali kota, daerah-daerah itu menyoroti nih Pak. Hamba Tuhan mana yang punya pengaruh besar. Mengumpulkan sebanyak mungkin pendeta-pendeta Massa. lainnya, masanya untuk kemudian disupport gitu. Ya. Kan sama Pak ini berarti. yaitu kan sudutnya kan dari dunia ke gereja. Di sistem dunia. ya. Sekarang dari Bapak Surgawi ke gereja gimana? Orang-orang yang di dalamnya kan beda sudut. Iya, Kita betul. mau hidup di sudut yang mana? Berarti bisa dibilang bahwa orang Kristen bahkan hamba-hamba Tuhan itu masih banyak yang terpengaruh dengan sudut pandang dunia. Atau sistem dunia. Ya, kalau buat saya sih tiap orang punya ini ya, punya prioritas. Prioritas kita mau kejar yang mana, Oke. mau prioritas yang mana gitu. Kalau saya sih ngajar ke teman-teman desa gitu, kalau Bapamu berkenan itu lebih daripada apapun. Kalau suara Tuhan berkata, aku berkenan dengan orang ini, mimbar yang tadinya berkilau, hilang kilaunya. Hmm, Mobil yang kayaknya keren Nggak berarti maksudnya ya? nggak ada artinya. Kejar itu lebih utama daripada paslon yang berkenan selama kepentingan. yang belum tentu juga bakal naik loh ya. Iya. Masalahnya gini Pak, ada kalau saya nggak salah itu di daerah Kalimantan atau Papua, ada seorang hamba Tuhan yang mobilnya branded mahal-mahal banget, bahkan punya supercar. Karena ini setiap kali ada pemilu dia selalu dicari gitu, sampai seperti itu. Ya, Nah jadi gini, tapi ini juga harus menjadi pengingat juga buat terutama buat rekan-rekan hamba-hamba Tuhan di desa. Kan walaupun di dalam kekurangan tidak selalu untuk menyerah kalah. Ini bagaimana Pak? Kan mereka di dalam keterbatasan resources kadang-kadang dikasih buku pun nggak dibaca. Misalnya Iya, gitu. orang Terus Indonesia kemudian- katanya nggak suka baca, Pak. tapi Ya. kalau mereka mulai menemukan buku-buku saya yang ringan, sederhana, karena mungkin berat ya. ya itu mereka cari kok. Mereka suka dengan buku-buku saya. Saya Puji pernah ya Tuhan. begitu datang di satu tempat ada seorang hamba Tuhan naik motor, nyimpen motornya, segera langsung peluk saya dan nangis. Kenapa, Saya kan Pak? kaget ya. Udah peluk saya dan terima kasih ya untuk bukunya. Ini banyak materi yang bisa diajarkan untuk jemaat. Oh, wow. Dan saya dipulihkan. Wow. Saya itu nggak pernah bisa dilupakan. Dengan air mata yang dari desa itu sulit dilupakan. Betul, betul. Karena saya tahu Tuhan untuk mereka. Saya takutnya sekarang tuh gini. Seperti yang firman Tuhan katakan. Yang awal yang jadi yang akhir. Ini ukurannya bukan banyak jumlah jemaat, jumlah materi dan sebagainya. Ukurannya sudut Tuhan. Nah, kalau kita sudah mengambil sudut Tuhan dan kita terjebak dengan sudut manusia, pasti ada satu gap yang makin jauh. Saya lebih suka dalam buku-buku ini kembalilah kepada sudut Tuhan. Oke. Jadi berusaha untuk capture atau menangkap hatinya Tuhan apa Ya, ya? betul. Terhadap diri kita nih dulu Betul. sebagai gembala nih atau sebagai Betul. pendeta nih. Betul. Apa yang Tuhan mau terhadap pelayanan visi Tuhan nih. Betul. Wow. Berarti buku-buku Bapak ini banyak menyuarakan suara hati Tuhan ya? Ya. Bukan suara rakyat. Ya. Ya. Suara hati Tuhan. Ya. Jadi supaya pembacanya itu bisa menyadari apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Ya. Nah, ketika Bapak menuliskan suara hati Tuhan, tentunya ada hal-hal yang harus Bapak sorotin nih ya. Ya. Terutama apa yang terjadi di gereja-gereja. Kira-kira apa Pak? Adakah hal-hal penting yang mau Bapak sampaikan yang Bapak sempat sorotin bahwa ini nggak benar nih tentang gereja-gereja? Dari buku pertama saya ada ngerasa ya bahwa kayaknya ada yang salah nih dengan kebenaran Injil Kemakmuran. Injil Kemakmuran. Iya. Atau waktu saya masih kecil ya, saya tinggal di sebuah desa dan saya tinggal di sebuah gereja Pantai Kosta. Dan saya juga ngerasa ada banyak kebenaran yang sepertinya ini nggak presisi nih meletakkannya.
Karena kalau kebenaran diletakkan secara presisi, dampaknya hebat. Bisa Misalnya contoh apa Pak? Iya, konkret kasih nggak? contohnya. Contohnya gini, waktu masih kecil nih, saya suka dengar hamba Tuhan adalah biji mata Allah gitu kan. Hamba Tuhan, Adalah biji mata Allah. Iya, iya. bukannya semua anak Tuhan biji mata Allah. Ya tapi kalau yang sering kami dengar tuh hamba Tuhan adalah biji mata Allah. Hamba Tuhannya doang berarti ya? Iya. Berarti jemaatnya enggak? Bulu mata. Kalau jemaat yang suka berontak itu bulu mata yang mau lepas. Oh, mungkin gini Pak, apa namanya, kalau jemaat yang lebih berontak lagi, mungkin maaf nih, kotoran mata Iya, gitu. iya. Ya istilahnya begitu. Gitu ya? Sehingga ada istilah jangan jamah orang yang diurapi Tuhan gitu. Oh, jadi kayak hamba Tuhannya mengeksklusifkan diri Iya. bahwa dia lebih Iya. spesial karena dia Iya. punya panggilan untuk melayani Tuhan Iya. gitu. Terus dari mimbar juga sering dimunculkan gini. Tuh lihat, makanya harus tetap ke gereja ini. Karena dia keluar tuh ketabrak, bangkrut, dikutuk Tuhan Oh. gitu ya. kena kanker, kan gak ada hubungan. Iya, iya, iya. Tapi saya dari kecil saya nangkep, ini ada yang salah, tapi saya nggak tahu salahnya di mana gitu. Oke. Orang bilang ini sinkritisme itu ya? Iya, Lalu Bapak menuangkannya dalam buku-buku Bapak. ya saya waktu itu kan bertumbuh dan saya sudah baca Alkitab tuh 30 kali lebih ya. Dari Kejadian Wow. sampai Wahyu, Wahyu Kejadian, Wow. dari Matius ke Wahyu, dari Maleaki ke Kejadian. bolak-balik loh Berarti ya. pengkolan-pengkolannya udah tahu nih. Udah kurang tahu, lebih. Iya. udah tahu dan tidak menemukan bahwa hamba Tuhan adalah biji mata Allah. Tapi kita semua Kita yang Iya, percaya. semua. betul. Tapi kenapa dari kita semua Menjadi eksklusif hamba eksklusif. Tuhan. Oke, kalau gitu gini Pak. Bagaimana caranya supaya istilahnya kita nggak saling nyolok mata nih gitu loh. Bagaimana caranya kalau misalnya ada orang-orang yang merasa dia dizolimi oleh hamba-hamba Tuhan ini, sampai tahap mana dia harus meresponi hal itu atau bereaksi akan hal itu? Saya selalu mengajar pentingnya kemurnian, ketulusan dan pengabdian seperti yang Tuhan katakan pada saya. Kemurnian, Kemurnian, Ketulusan, ketulusan dan pengabdian. pengabdian. Apakah kamu dizolimi atau tidak? Apakah kamu ditinggalkan sendirian atau dikucilkan atau kamu pelayanan sekalipun? 3 ini nggak boleh hilang. Kalau ini kamu hilang, kamu kehamba Tuhanan kamu hilang. Wow. Pendeta mungkin secara struktur dalam jabatan, dalam struktur organisasi nggak hilang, tapi kehamba Tuhanan bisa hilang. I see, wow. Makanya hamba Tuhan kalau hilang itu seperti lama-lama ya, seperti garam yang hilang asin. Atau seperti hamba Tuhan yang jenis Simpson yang mengawinkan pengurapan dengan kedagingan. Ini orang-orang jenis hamba Tuhan Simpson ini ujungnya berantakan nih hidupnya. Nah, atau hamba Tuhan jenis Esau yang dia pendeta karena mungkin anak pendeta. Tapi dia adalah lahir bukan karena mengejar hal-hal Tuhan, tapi dia lahir karena anaknya Ishak, anak pendeta. Iya. Nah, tapi dia hidup di ladang, hidup di keliaran. Sekalipun papahnya meninggal, dia menjadi pendeta pengganti, kan dia anak sulung misalnya. Iya. Dan keliarannya tetap kentara dari pengajarannya, dari hidupnya. Oke. Dan Apalagi di dalam gereja sekarang uangnya banyak ya Pak? Iya. Iya, iya, iya. Iya. Ya, Jadi itulah. pertahankan kemurnian gitu ya Pak. Ya, Tadi kalau kita bicara tentang Injil kemakmuran, tapi kan maksudnya tuh gini Pak, ada juga ayat-ayat yang mengatakan bahwa kalau Tuhan berkenan, maka Tuhan pasti akan memberkati juga anak-anaknya, termasuk materi gitu kan Pak, termasuk moneter. iya. Bahwa itu adalah salah satu bentuk Satu. berkat Tuhan dalam hidup Iya. orang yang dikenan Tuhan. Iya. Tapi Alkitab juga menulis contohnya janda Sarfat. Hmm. Dia dilihat Tuhan. Ada banyak janda di Israel. Kenapa Tuhan pakai janda Sarfat? Kenapa untuk- yang satu ini gitu ya? Karena bukan karena tiba-tiba dia dapat uang banyak, dapat mobil, dapat unta, keledai. Kalau zaman dulu, ya enggak, tetap aja janda Sarfat. Tapi masa kelaparan itu terlewati. Karena memang dia punya satu kualitas sebelum dipakai Tuhan. Dia murah hati. Betul. Nah, poinnya, saya suka mengajar ya.
ketika dalamnya solid, apapun gerakan dari luar, tekanan, serangan, tikaman, itu nggak bikin hancur. Amin. Tapi kalau dalamnya ambiar, Ya. luarnya tenang, masalah dikit udah hancurkan dalam. Dan Apa- saya tuh banyak menulis itu. Alright. Apakah berarti gereja-gereja nggak perlu beradaptasi untuk relevan terhadap zaman ini? Ya harus, Tetap dong. harus. Karena kan istilahnya kita nggak bisa pungkiri bahwa gereja sudah kehilangan begitu banyak generasi muda ya Pak. Ya, Nah karena generasi muda yang tadi itu mungkin merasa pendeta maunya sendiri, gereja nggak relevan, khotbah-khotbahnya monoton, mungkin terlalu berat, ngawang, dan kemudian tidak membumi. Ini gimana Pak? Atau mungkin maaf nih, gereja fasilitasnya dari zaman dulu sekarang selama-lamanya sama terus nggak ada perubahan, gimana nih? biasanya para senior ketika ganti generasi berubah, mengikuti masa kini. Perkembangan. Tapi Ya. yang sayangnya ngikuti masa kini justru ke bawah arus. Kebablasan. Jadi Kebablasan. jangan terbawa arus. Iya. Ada banyak kebenaran yang Dipelesetkan. pleset, nggak sesuai, nggak presisi. Oke. Dan Oke. kebenarannya sama karena materinya dari Alkitab. Iya. Tapi ada nggak suara Tafsirannya. Tuhan dari khotbah-khotbah yang disampaikan? I see. Karena khotbah yang disampaikan itu yang suara dan itu pasti akan membuat jemaat tuh beda ditangkapnya. Walaupun dalam khotbah itu cuma suara satu kalimat, itu jemaat bisa itu suara Tuhan. Bisa nangkep gitu ya. Nangkep. Tapi berkali-kali kita dengerin khotbah gitu, ya bagus lah, ya lucu lah dan tapi begitu keluar dari gereja, pencet remote mobil, tadi khotbah apa ya? Apa ya? Ngeheng, hilang, menguap. Apakah itu tanggung jawab pendeta untuk memastikan bahwa firman Tuhannya nggak nguap tuh? Kalau kata saya sih, kalau seorang hamba Tuhan dengan pembicara kan beda. Betul. Kalau hamba Tuhan tuh menyampaikan suara, walaupun itu nabrak daging, itu mengoyak daging, itu suara. Karena tujuannya bukan untuk kepentingannya dia. Tapi kalau pembicara ya tergantung mau ibaratnya ditanya mau pedasnya level 1, 2, 3 Oh, bisa disesuaikan. bisa. Karena efeknya dia mungkin nggak diundang lagi dan sebagainya. Tapi kalau dia seorang hamba Tuhan, dia akan menyampaikan pesan utama hati Tuhan, Wow. Amin. kehendak Tuhan. Yes. Ya. Cuman tentunya dengan sikap yang benar. Nggak, Ya. bukan semena-mena, nuding-nuding, iya. mempermalukan. Iya. Tadi malam kamu kayak gini. Enggak. Ngaku Nggak. nggak di depan semua orang gitu. Nggak Itu begitu. mempermalukan orang Bukan di depan mempermalukan, umum. itu Nggak. abuse juga ya. Iya. Abuse of Abuse power juga ya. Ya. Oke, nah Pak, sebelum nanti mau masuk ke this and that, apa namanya? Saya mau tanya lagi, selain Injil kemakmuran, ada lagi kah Injil yang kurang presisi itu yang Bapak sorotin? 3 in 1 ini masuk 3 in 1. tanpa dikenali. Apa aja tuh Pak? Kemakmuran, Injil kemakmuran, Injil kesuksesan dan Injil Injil kenikmatan. kesuksesan, Kenyamanan. Kenyamanan. Jadi saya ulang, Injil kemakmuran, Injil Injil kesuksesan, Dan Injil kenyamanan. Iya. Wow. Ini masuk seperti waktu Raja Ahab menikah dengan Isabel, itu versi lama Baal dan Asyera masuk. Dan jumlahnya banyak. 450 nabi Baal, Ya. 400 nabi Asyera. Tapi anehnya Raja Yosafat berkata, adakah di sini nabi Tuhan? Itu juga yang dipertanyakan hari ini untuk Indonesia. Adakah nabi Tuhan? Lalu Raja Ahab berkata, loh ini udah kurang apa banyaknya? Tapi kenapa Raja Yosafat tetap bertanya, ada nggak nabi Tuhan yang menyampaikan hanya suara, nggak ada kepentingan, tetap murni, tetap tulus, tetap mengabdi, dan nggak neko-neko, hanya menyampaikan pesan, Nggak ada agenda pribadi. nggak ada agenda pribadi, Wow, itu susah. nggak kejar, nggak kejar popularitas atau tidak, nggak ada kepentingan. Dan saya rasa Indonesia butuh itu. Wow. Ya. Berarti pendeta banyak, pembicara banyak, tapi belum tentu hamba Tuhan yang menyampaikan suara Tuhan dari mimbar, gitu maksudnya ya Pak? Itu harus menjadi pertanyaan buat kita. Iya.
Di gereja ini aja misalnya, di tempat yang Bapak Ibu layanin. Ada nggak nabi Tuhan? Yang berarti itu suara Tuhan. Yang berarti ketika jemaat duduk mendengar firman, mereka tahu, ini suara Tuhan nih. Ini suara. Mereka langsung bisa mendefinisikan sendiri. Ini suara Tuhan. Ini bukan suara pendeta, ini bukan suara pembicara. Ini Tuhan bicara. Nah, itu yang dibutuhkan gereja Indonesia hari ini. Amazing. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa dombaku mendengar suaraku. Iya. Ya. Saya juga tahu ada beberapa lagu itu berisi suara Tuhan ya. Seperti lagunya si siapa? Sari, si Morangkir. Itu model Franky Kuncoro gitu ya. Terus si Timo Hede. Itu lagu-lagu tuh ada suara Tuhan ya. Begitu saya nyanyi, waktu saya dengar, saya tahu nih kalimatnya, ini ada suara Tuhannya nih. Nah, saya tahu khotbah-khotbah yang ada suara Tuhan ya. Dan saya juga tahu ada buku-buku yang berisi suara Tuhan. Buku yang saya baca, ini suara Tuhan. Saya tutup, saya nangis. Oh iya. Nangis. Tuhan, saya tahu ini Tuhan berbicara. Iya, benar-benar. Ada buku-buku Nah, yang kayak itu. gitu. Jadi ada khotbah yang punya suara, ada lagu yang berisi suara, dan ada buku-buku yang berisi suara. Dan itu yang dibutuhkan untuk Indonesia hari ini. Jadi kayak dengerin khotbah itu bukan cuman suara orang yang Ya. nada tinggi, nada rendah, tapi menyentuh ke dalam hati kita dan ada perubahan yang terjadi di dalam gitu ya Pak. Ya, dan itu yang dibutuhkan, dan itu yang seperti Yesus katakan, Maria kepada Marta. Kamu merepotkan dalam banyak hal. Lihatlah Maria. Tidak ada yang bisa diambil daripadanya. Itulah suara, itulah pewahyuan. Karena dia udah dapat. Iya. Iya. Dan itu yang membuat dia bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Karena itu kan kejadiannya kan di dalam kitab Lukas. Dalam kitab Yohanes, 6 hari sebelum penyalipan, sebelum Paskah, Maria tuh tahu, dia duduk diam. Lalu pergi ke kamarnya, mengambil minyak narwastu dan mengurapi Tuhan. Peka dia ya. Bertindak dengan tepat. Karena dia berada dalam posisi yang tepat. Nah, hamba-hamba Tuhan tuh sekarang di Indonesia tuh nggak dibutuhkan yang pintar ngomong, nggak pintar melucu dan sebagainya. Dibutuhkan hamba-hamba Tuhan yang berdiri tepat di hadapan Tuhan, sehingga dia bisa menyampaikan dengan tepat. Dan itu begitu dia berdiri, mungkin khotbahnya nggak bagus, nggak rapi, nggak itu. Tapi buat saya ya, khotbah itu yang nggak penting bagus. Khotbah itu tepat. Hamba Tuhan itu pulang, suara itu terus bergerak dalam hati jemaat. Hamba Tuhan itu sudah 2-3 minggu, 4 minggu, khotbah itu terus berbicara. Waduh, beneran deh. Buat saya itu yang paling penting. Ini pada harus belajar nih hamba-hamba Tuhan, belajar ulang ya Pak ya. Karena kalau 3-4 minggu jemaat ditanya, udah lupa. Ya, kita rasa bahwa ini adalah suatu bukan cuma pencerahan ya, tapi pengingat ya. Pengingat buat kita semua, karena saya yakin hamba-hamba Tuhan ini bukan lagi pertanyaan lah, pasti diurapi Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan yang memanggil ya nggak akan lama. Tapi yang kedua juga yang saya nilai adalah dari apa yang menjadi perbincangan kita hari ini adalah bagaimana kita tepat tadi itu. Ini yang sangat penting banget ya. Seperti orang main puzzle ya. Kalau sebagus-bagusnya ini gambarnya misalnya yang paling bagus di Indonesia, apakah ini Gunung Bromo, apakah Raja Empat, apakah misalnya Monas, atau apakah lagi. Selama nggak pas ya aneh modelnya kan. Wow. Thank you. Makasih banyak. Terima kasih. Kami sangat diberkati banget. Ini satu hal yang menarik nih. Ini kalau saya lihat kesamaan dalam bukunya adalah berkata gini. Stefanus Harry adalah seorang pria sederhana yang sedikit gemuk. Yang menjadi gembala jemaat untuk orang-orang sederhana. Keren. Jadi terima kasih Bapak Gembala yang sedikit gemuk. Mau ngaku loh ya itu. Yang merasa secure semua di seperti bukunya. Dan juga yang nggak sedikit ganteng tadi tuh. Ganteng cuma 30%. Anaknya. Ya. Tapi saya yakin bahwa di hadapan Tuhan, Tuhan melihat hati Bapak dan hati Bapak mulia. Puji Tuhan. Kita tutup dengan permainan ini ya.
Bapak jawab dengan cepat ya. Kalau Bapak boleh milih main bareng keluarga itu board game atau outdoor game? Salah satu. Ya. Biasanya saya lebih senang main bersama Yang mana? dengan board game. Board game. Board game. Kayak Monopoly, Ya, kayak Halma gitu. karena tukang mainan. Oh, Jadi, Karena kami kan importir mainan. oh, punya bisnis mainan. Iya. Oke. Baiklah. Keren. Jadi main di rumah aja, nggak perlu pergi keluar. Ya senang gitu. main juga, tapi itu seru. Oke. Ya, kalau di Alkitab nih, kalau Bapak boleh milih satu di antara dua, Daud atau Paulus? Saya suka Paulus. Oke. Kenapa, karena Pak? Daud bisa melihat tentang perjanjian baru berapa bagian. Tapi Paulus adalah rasul satu-satunya yang bisa melihat perjanjian baru sedemikian besarnya, sedemikian luasnya, sedemikian dalamnya. Ya. Daud hanya bisa melihat. Habel bisa melihat tentang korban hidupnya. Nabi 3J, Yehezkel, Yeremia, dan Yesaya, dia bisa lihat sudut-sudut perjanjian baru. Tapi Paulus bisa melihat dimensinya. dan membukukannya itu. Iya. Wow. Lebih luas pandangannya ya. saya lebih tentang suka perjanjian Paulus. baru. Keren. Baik. Suka di rumah atau traveling? Traveling. Traveling. Alright. Karena saya marketing juga. Oh, oke. Ya. Nah, ini nulis buku atau buat konten nih? Saya dua-duanya juga. Oh, Bapak juga buat konten? Iya. Oh. Buat kontennya ya saya suka mikirkan gimana bikin buku ini, nanti saya bikin kontennya. Oh. Tapi ya saya lebih senang nulis buku. Kontennya ditaruh di mana, Pak? Si buku ini saya nanti akan bikin sebuah apa ya di YouTube gitu. Oh, di Ini YouTube. buku cerita tentang apa, tulisnya Oh, gimana. Nah, itu saya pasti akan bikin. Semacam Right. book review gitu. Ya, review Ya. gitu. Nah, kemudian kalau nulis buku nih, apakah Bapak lebih suka nulis di pagi hari atau malam hari? Waktunya bebas. Ya. Kapanpun terinspirasi. Kapanpun terinspirasi. Dan saya lebih suka disebut penulis kamar mandi karena banyak menulis di kamar mandi juga. Maksudnya, Pak, itu kalau Jadi- penyanyi kamar mandi. Penulis kamar mandi maksud gimana? lo gimana nih, Pak? Maksudnya saya bawa laptop Sambil sambil mandi nulis. atau sambil sambil Ya nggak duduk. mungkin kalau sambil mandi ya basah semua. Ya itu asli. Saya bawa laptop ke kamar mandi. Oh, makanya Ya, istrinya maksudnya bilang, duduk di toilet Duduk kan, di Pak? toilet. Kalau sambil mandi kan kagak bisa basah. Iya, tapi toilet. kan Apa? apa ya Laptopnya. penulis kamar mandi kan di kamar mandi. Artinya saya benar-benar nulis. tapi beberapa orang memang ilhamnya keluar ketika dia Betul. lagi duduk di atas toilet ya? Iya. Gitu ya. Oh. Iya, atau di shower. Bu khotbah Tuhan suka bicara ketika Iya, saya di iya, shower. kalau di shower ya, Iya, sering. Tuhan bicara. Atau lagi Berarti- sikat gigi terus tiba-tiba, Iya. tunggu. Berarti Ambil HP. di kamar mandi pendeta tuh keramat lah. Aduh. Keramat. Hadirat Tuhan terasa di situ ya. Iya, Enggak, kita masuk kamar mandi membawa hadirat Tuhan bersama Iya, kita. betul. Karena kan kamar mandi hening gitu ya. Jadi mungkin kita bisa lebih peka untuk mendengar suara Tuhan. Mungkin karena kita terikat dengan sebuah aktivitas sehingga Iya. Dan juga menunggu. mungkin gini, kalau saya lihat bukan masalah keramatnya sih, tetapi kalau kita itu seringkali malah cenderung mendengar suara Tuhan ketika kita off guard. Kita nggak berpikir mengkonstruksikan Tuhan harus kayak gini pokoknya. Iya. Kalau Iya. kita mandi gimana caranya? Kita lagi shower gitu kan kita nggak mikir apa-apa. Iya. Iya, makanya. Dengan air tuh kita Lagi disegarkan. tenang. Dan beberapa kali Tuhan ngomong saya ketika saya nyuci piring, Pak. Itu lagi tenang soalnya pikirannya kan. Makanya sering-sering nyuci piring. saya pernah satu kali istri saya tuh ngomong gini, Koko, aku perhatiin nih Koko ya, kemana-mana cari ayah, Cari apa? cari ayah, Ayah. Papa. papa. Kalau aku enggak, aku punya papa. Koko cari ayah. Oh ya, saya bilang gitu. Setelah itu, saya pergi ke kamar mandi, seperti anak kecil saya meringkuk di ujung, di pojok. Dan saya tahu, disitulah kerinduan saya untuk cari ayah. Apakah Bapak nggak ada figur ayah? Saya dari kecil kan ditinggalkan. Papa ada, mama ada, tapi Iya. saya dipisahkan lah, bukan ditinggalkan. Dipisahkan tinggal sama nenek, Iya, sama dititipkan emak. ke nenek. Zaman Karena dulu sering kayak gitu. Zaman ya? gitu Iya, kan, zaman Mereka harus kerja, ekonomi merintis susah. Iya. usaha. Tapi ya. sejak itu saya punya satu kerinduan untuk mencari ayah. Hmm. Tapi selalu gagal. Sampai akhirnya setelah saya menangis di kamar mandi itu,
sepertinya Tuhan memberikan sebuah yang menghidupkan saya. Kenapa kamu nggak jadi ayah aja untuk banyak orang? Wow. Nah itulah cikal bakalnya saya menjadi penulis kamar mandi, jadi pembicara hati. Walaupun hati saya juga suka berantakan Ya. dan suka selebor juga. Ya. Wow. Ya. Berarti saya bisa lihat peran istri Bapak penting juga dalam hidup Bapak ya. Itu istri saya yang membuat saya terhentak. Oke. Terhentak. Rupanya istri Bapak juga peka loh menangkap suara Tadi hati alarm Tuhan. tadi itu. Dia menyuarakan hati Tuhan duluan sebelum dia Tuhan. nulis dalam bukunya. Well, kami berterima kasih Pak Stehe. Terima kasih Iya, banyak Pak Semoga Stehe. nanti kita akan ada perjumpaan-perjumpaan. Terima kasih atas kolaborasi ini. Yes. Kita bisa sama-sama saling kenal. Semoga ini menjadi suatu titik awal daripada sebuah persahabatan. Iya. Ya, Iya. puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, pemirsa ada doa yang sudah terjawab. Saya rindu bacakan untuk Anda. Shalom Good News, apa kabarnya di sana? Baik Bu. Ini ada pemirsa dari Manado ya. Kami sekeluarga di sini sedang bersuka cita karena akhirnya anak yang kami tunggu-tunggu sudah lahir. Wow. Setelah 12 tahun akhirnya kami diberkati juga dengan seorang anak laki-laki dan dalam keadaan sehat. Puji Tuhan. Wow. Senang sekali kami mendengarkan kesaksiannya. Apabila masih ada di antara pemirsa memerlukan bantuan doa atau konseling, hubungi kami di nomor yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Ya, puji Tuhan. Mari kita lihat satu firman Tuhan singkat ya daripada kitab Yohanes 10 ayat 27. Di sini firman Tuhan berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi ini selaras dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Jadi dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, saya percaya kita ini harus membuat suatu keputusan. Jadi bukan cuma pilihan loh ya. Di depan kita ini punya banyak sekali pilihan. Apalagi pada zaman ini kita sama-sama tahu bahwa kita buka Instagram aja. Udah ada banyak pembicara-pembicara terkenal yang udah antri memberikan makanan buat kita. Kemudian kita mau melakukan apapun juga udah banyak sekali informasi-informasi yang pada hari-hari ini kita sebut era kebanjiran informasi. Nah tetapi satu hal yang tadi saya tangkap bahwa sebenarnya di antara semua banjirnya informasi yang ada, kita itu perlu satu suara. Yang mana ini adalah suara Tuhan. Ini Tuhan Yesus ngomong nih, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Berarti keputusan yang saudara harus ambil adalah kita harus datang kepada Dia untuk kemudian kita buka Alkitab itu. Apakah versi buku Alkitab kayak gini, ataukah versi handphone, ataukah software atau apapun juga, ini bukan masalah lagi lah. Ya kita nggak perlu perdebatan itu, tapi maksudnya yang penting adalah keputusannya adalah lu baca. Jadi ini yang kalau kita nggak mau adalah berarti Tuhan nggak bisa ngapa-ngapain karena Tuhan memberikan kehendak bebas kepada saudara loh. Nah tetapi selagi kita baca, yang perlu kita lakukan itu adalah juga merenungkan nih, baca nih, dombaku mendengarkan suaraku. Berarti kita harus lihat nih, artinya apa? Aku ini domba atau bukan nih gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian ternyata di versi lain di dalam kitab Matius misalnya 25 dikatakan ada kambing ada domba. Jadi yang mana nih? Ada kemiripan, modelnya mirip. Kadang-kadang mungkin kalau kita bukan seorang gembala yang mengerti banget atau punya peternakan, kita kagak ngerti nih. Sebenarnya yang mana sih yang kambing? Sebenarnya yang mana yang domba? Kadang-kadang kita kagak ngerti gitu. Tapi sebagai seorang gembala dia tahu, oh yang itu yang kambing. Oh yang ini yang domba gitu. Jadi coba dicari telaah. Ciri-ciri domba-domba itu apa? Misalnya ya tentunya domba sangat mengandalkan gembalanya. Kalau kambing itu wanderer, suka mengembara sendiri, sukanya nanduk gitu ya. Memang domba juga ada yang nanduk loh ya, tetapi domba tidak akan survive kalau nggak ada gembalanya. Tetapi kambing, kalau kita lihat ada kambing sampai bisa naik gunung ya. Dan kambing itu cenderung nakal gitu ya. Bisa naik gunung, bisa gigit, bisa apa. Bisa makan jemuran. Makan jemuran, makan apapun juga, makan sampah. Tetapi domba sangat mengandalkan gembalanya. Nah siapa yang engkau andalkan pada hari-hari ini? Di zaman informasi yang begitu banyak, di zaman semua istilahnya bisnis yang tidak mudah, banyak sekali pilihan-pilihan yang tidak mudah yang harus kita putuskan. Saya berdoa, biarlah melalui episode ini, pemirsa-pemirsa sekalian atau kalian akan membuat suatu keputusan. Jadi bukan lagi membuat pilihan, tetapi buat keputusan
bahwa engkau akan mendengarkan gembalamu. Dan ketika kamu mendengarkan gembalamu, percaya deh, firman Tuhan juga menjanjikan engkau akan melihat pembelaan Tuhan, 1.000 orang rebah di sebelah kirimu, 10.000 rebah di sebelah kananmu, atau gada dan tongkatnya Tuhan itu akan menyertai engkau melewati lembah-lembah kekelaman. Dan di sana engkau akan melihat bagaimana engkau akan berkata, ya Tuhan terima kasih karena engkau adalah gembala yang baik. Dan engkau memakai aku untuk menjadi saksi, menjadi alat pamer buat kemuliaan namamu. Saya berdoa biarlah ini berbicara secara pribadi dan menjadi suatu rema buat saudara. Coba diulang lagi daripada golden nugget atau hal-hal menarik yang kita bicarakan dengan narasumber hari ini. Coba teliti kembali, coba dibawa lagi dalam doa, coba dicatat bila perlu. Dan kemudian ada buku-buku yang luar biasa seperti ini. Perlu kalian dapatkan, perlu kalian cari dan baca. Karena ini akan memperkaya kehidupan kerohanian Anda. Mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini untuk Pak Stephen He boleh datang ke Good News Program. Dan kami berdoa biarlah apa yang beliau dengungkan hari ini menjadi suatu corong yang bersuara keras kepada setiap daripada anak-anakmu. Berkati hidupnya, berkati istri dan kedua putra-putranya. Untuk keluarga ini engkau pakai dengan luar biasa menurut apa yang engkau kehendaki dalam kehidupan mereka. Terima kasih karena karya-karya yang luar biasa daripada buku-buku ini sudah diberikan dan dituliskan buat tubuh Kristus. Kami berdoa Bapa biarlah kami sebagai anak-anak-Mu boleh menerima daripada apa yang sudah ditulis ini dengan baik. Berkati juga para pemirsa sekalian untuk mereka dan kami semua terus mendengar suara-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan di tengah-tengah segala macam ketidakpastian yang ada di bumi ini. Kami perlu satu rema daripada Engkau yang akan mengubahkan seluruh aspek daripada kehidupan kami. Diberkatilah kalian para pemirsa sekalian. Aku melepaskan berkat dan juga penyertaan perkenanan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan Amin. Amin. Haleluya. Ya pemirsa, sampai sini perjumpaan kita hari ini. Jumpa lagi minggu depan dalam episode Good News berikutnya. God bless you. God bless you.